Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk belajar routing dan juga belajar untuk layouting bagian autentifikasinya. Nah, pertama di sini kita akan coba untuk pembuatan routing di dalam React.js kita. Jadi routing itu apa? Routing adalah proses untuk mengatur navigasi antar halaman. Jadi kita bisa berpindah halaman berdasarkan URL-nya nanti. Dan karena React.js itu adalah aplikasi SPA atau Single Page Application, jadi routing di React.js itu berfungsi untuk membuat tampilan UI kita dengan URL yang akan diakses. Nah, contoh simpelnya kalau kita mengarah ke slash about, berarti kita mengarah ke halaman about. Nah, kalau kita mengarah ke slash login, berarti kita mengarahnya ke halaman login. Nah, di sini kita coba atur dulu untuk bagian routingnya. Nah, pertama kita buka main.tsx. Nah, di main.tsx-nya, di sini kita jalankan dulu untuk browser router kita. Sini kita buat browser router, kemudian penutupnya browser router. Nah, jadi ini kita jalankan browser router dari React Router yang sudah kita install di video sebelumnya. Kemudian kita coba buat untuk layoutnya. Di sini kita akan buat layout untuk public layout dan juga dashboard layout nantinya. Nah, di sini kita buat dulu di source-nya, buat folder baru, yaitu layouts. Jadi ada layout utama untuk bagian public layout. Dan nanti ada juga layout lain yaitu untuk dashboard layout. Ini kita buat dulu komponen dari dashboard LIFCA. Dan kita buat juga untuk tampilan public layoutnya LAFCA. Nah, di public layoutnya kita isi apa? Kita akan isi tampilan dari public kita atau halaman publiknya. Nah, untuk halaman publiknya yang perlu kita atur di sini yaitu bagian yang harus kita atur di sini yaitu kita copy bagian navbar dan juga footernya. Yang tengah-tengahnya nanti itu untuk bagian outlet. Nah, nanti yang berubah di dalam public layout kita yaitu navigasi dan juga footernya akan sama untuk setiap halaman. Yang berubah cuma bagian outletnya saja atau yang dalam outletnya. Nah, di sini kita coba atur rute URL-nya. Kita masuk ke app.tsx. Di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Kita buat routes. Nah, dalam rutesnya di sini kita coba buat rute. Nah, ini rute untuk layout public. Di sini kita jalankan elemen. Nah, ini rutenya salah panggil, harusnya rute dari React Router, bukan rute dari Lucid Icon. Nah, yang ini ya, yang kita pilih. Dia adalah routernya. Kemudian, di sini komponen utamanya dari rute ini yaitu public layout. Nah, seperti ini. Kemudian dalam public layoutnya ada dua rute yang untuk halaman public yaitu event dan juga halaman home-nya. Nah, di sini kita buat dulu untuk foldernya, yaitu untuk setiap page. Di sini kita buat folder halamannya yaitu page. Di folder page kita buat file untuk home view.tsx. Ini untuk halaman home-nya kita buat komponen LIFCA. Nah, dalam komponen home-nya di sini kita coba masukkan untuk isian dari public layout-nya nanti yang masuk ke sini ke outlet. Nah, yang perlu kita masukkan di sini yaitu tampilan dari home. Nah, tampilan home itu apa? Di sini kita tampilkan bagian hero-nya, hero section. Kemudian kita tampilkan about. Dan kita tampilkan satu lagi yaitu untuk section event. Nah, di sini kita buat fragment untuk membungkus ketiga komponen kita ini. Nah, jadi nanti semua komponen yang ada di sini itu bakal masuk ke dalam public layout-nya di bagian outlet-nya di sini. Karena di sini kita sudah pasang di dalam public layout ada komponen-komponen yang akan dia jalankan, yaitu rute pertama, yaitu rute untuk indeks dengan elemen yang akan dia jalankan, yaitu komponen home view. Di sini home view. Nah, kemudian kita buat lagi satu view, yaitu untuk event view.
Kita buat di sini LFCA. Nah, dalam event view-nya, di sini kita buat sederhana yaitu section dengan class name maxw 6XL. Ini kita lakukan styling terlebih dahulu, my32 mx auto, kemudian min height screen px8. Nah, ini untuk halamannya kita buat saja dulu h1 class name text 3XL. Kemudian di sini kita jalankan event view. Nah, ini untuk halaman view-nya. Kita tinggal atur di sini untuk rutenya. Jadi rutenya untuk halaman event itu masuk ke pet/event. Kemudian elemen yang dia jalankan yaitu event view. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa testing terlebih dahulu. Kita buka web browser localhost 5173. Nah, ini untuk halaman home-nya. Nah, kalau kita mengarah ke /event, di sini /event, nah tampilnya bakal seperti ini. Nah, cuman tampilannya ini masih berantakan karena bagian header-nya dia belum terpasang dengan baik. Di sini bagian navigasinya masih kurang bagus. Kita buka dulu untuk bagian nav component. Untuk navbarnya kita ganti sini jadi sticky. Coba. Ini sudah aman. Nah, ini kalau mengarah ke home. Nah, tampaknya bakal seperti ini. Cuman di sini kita atur topnya ke 0. Ini sudah aman. Untuk bagian home dan juga /event. Dia sudah mengarah ke atas dan ini tampilan dari event view kita. Nah, event view-nya itu bakal terpasang untuk layoutnya bagian atas dan bagian bawahnya, yaitu footer dan juga nav. Nah, selanjutnya kita atur untuk bagian navigasinya bagian di atas. Jadi kalau saya klik yang ini, dia akan mengarah ke halaman home. Kemudian di sini saya buat untuk tombol ke event. Jadi pada saat saya klik, dia akan mengarah ke halaman event view-nya. Di sini kita bisa atur, kita masuk ke dalam codingan. Nah, kita atur di bagian navbar-nya. Nah, di bagian navbar yang perlu kita atur di sini, kita coba atur bagian yang ini. Nah, di sini kita ganti jadi link. Ini link. Nah, linknya ini mengarah ke slash, berarti dia akan mengarah ke home. Kita atur juga di sini jadi link. Dan kita buat juga untuk satu inputan yang mengarah ke /event. Nah, ini akan mengarah ke halaman eventnya. Dan mungkin satu lagi yang kita hidden kalau ukurannya medium. MD hidden, yaitu mengarah ke login. Jadi dia tampil kalau ukurannya small saja yang ini. Ini mengarah ke login. Dan satu lagi, di sini kita atur untuk buttonnya. Yang ini berupa link. Ini link. Kita arahkan dia ke halaman login. Itu /login. Ini login. Nah, kemudian kita tinggal cek untuk stylingnya. Ada yang perlu diubah atau tidak. Nah, kayaknya nggak ada. Kita cek lagi. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Kita klik yang ini mengarah ke home. Kita klik yang ini mengarah ke event. Dan kalau kita perkecil tampilannya, nah di sini juga sudah ada nih halaman mengarah ke login. Dan juga untuk button kita yang ini, nah dia mengarah ke /login. Berarti sudah aman. Nah, selanjutnya kita coba atur untuk tampilan bagian login view kita sekarang. Nah, ini kita buka bagian prebuild. Kita cari komponen untuk bagian login. Sini login, form. Nah, sini kita bisa cari komponen login yang kita butuhkan. Kita coba pakai saja yang ini mungkin.
Jadi sudah ada untuk bagian sign up-nya juga. Oh, di sini cuma ada ini ya. Cuman ada login saja, tidak ada registernya. Kita cari lagi di bagian bawah. Mungkin di sini saya pakai yang ini. Kita cek di kode. Yang juga sudah ada untuk bagian sign up-nya. Jadi dia atur berdasarkan state-nya. Ya, state-nya ini secara default dia isinya login. Pada saat kita ubah, dia bakal berisi register. Nah, seperti ini. Nah, ini tampil kalau dia state-nya itu login. Nah, yang ini juga. Ya, kalau state-nya itu isinya login, berarti di sini tombolnya namanya login. Kalau tidak, di sini bakal bernilai sign up. Ini juga untuk mengubah nilainya. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita masuk ke codingan. Di sini kita buat view baru di bagian page-nya. Kita buat file dengan nama login view.jsx. Nah, ini kita bisa paste langsung. Kita ganti nama komponennya jangan apps tapi login view. Nah, kemudian kita tinggal ekspor. Di sini ekspor default login view. Ekspor di default. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita panggil untuk use state-nya. Nah, ini untuk event-nya kayaknya kita buat saja any karena saya juga kurang tahu tipe dari event itu apa kalau di TypeScript. Jadi kita buat saja jadi any seperti ini. Kemudian kita bisa buat untuk pet-nya di app. Nah, di sini kita buat pet-nya. Nah, pet-nya kita tidak perlu kasih navbar dan juga footer, berarti kita bisa buat rutenya di bawah supaya tidak masuk ke dalam layout publiknya. Di sini kita buat pet-nya ke /login, kemudian elemen yang dia jalankan yaitu login view. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba cek dulu tampilannya. Masuk ke web browser. Kita klik login. Nah, tampilnya seperti ini. Kita buat dia rata tengah. Kita buat dia ke tengah-tengah sini. Karena nggak enak kalau kita buatnya ke ujung kiri seperti ini. Kita buatnya ke tengah-tengah di sini. Kita masuk ke dalam codingan lagi. Kita masuk ke login view. Nah, di sini kita atur dulu warning yang ini. Kita ganti kelasnya jadi yang ada di sini. Kemudian di sini kita tampung ke dalam sebuah div dengan class name flex. Kita buat dia jadi flexbox, kemudian bin height-nya screen, kemudian items-nya ke tengah, dan justify ya kita ketengahin juga. Nah, ini formnya kita minimize dulu, kemudian kita cut masuk ke dalam div-nya. Nah, di sini. Kemudian kita scroll lagi ke atas. Nah, di sini kita bisa push wavefull-nya. Kemudian di sini kita atur untuk icon-iconnya. Icon-icon yang ada di bagian sini. Nah, ini ya, seperti yang ini sama yang ini. Begitupun juga dengan yang name-nya yang ini. Kita ganti iconnya berdasarkan icon dari Lucid Icon. Nah, untuk icon yang di sini yaitu icon user 2. Nah, kemudian yang di bawah. Nah, ini untuk icon email. Kita hapus SVG-nya, kemudian di sini mail. Dan yang di bawah ini itu kita butuh icon yaitu log. Ini log. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada nih untuk icon-iconnya yang kita masukkan. Nah, kemudian kita testing untuk eventnya. Nah, event yang ini pada saat tombol submit-nya diklik, di dalam formnya ini ada fungsi yang akan dia jalankan pada saat tombol submit-nya diklik, yaitu handle submit. Dia akan jalankan fungsi yang ini. Yang mana di sini dia bakal jalan pada saat tombol
button submit-nya diklik. Nah, button submit-nya yang ada di sini. Nah, ini button tipe submit. Nah, ini kita hapus saja juga ya yang ini forget password-nya karena tidak ada fitur forget password yang kita buat. Ini button submit-nya diklik, dia akan jalankan fungsi yaitu handle submit-nya dan dijalankan yang ini. Nah, ini kita bisa log, kita dapat inputannya dari form data kita atau tidak. Nah, form datanya ambil dari mana? Dari sini. Dari state yang dia buat. Dari state inputan name, email, dan password yang ada di bawah yang ini. Ini value-nya dari form data, name. Dia akan jalankan handle change-nya setiap ada perubahan di dalam inputannya. Dia akan masukkan nilainya di dalam set form datanya. Jadi ambil data sebelumnya, kemudian gabung dengan data yang sekarang. Oke, kita cek sekarang. Kita save terlebih dahulu. Kita masuk ke web browser. Nah, di sini kita coba bagian sign up-nya, kita inspect juga. Cek tampilan di konsolnya. Nah, di sini kita masukkan nih terlebih dahulu. Contoh di sini Budi. Kemudian budi@mail.com, password 1 sampai 8. Kita klik sign up. Nah, di sini dia bakal dapat nilainya. Dari name-nya yang kita inputkan dari email ini. Nah, ini name-nya Budi dari inputan name. Kemudian password dari inputan password yang kita inputkan. Nah, jadi sini kita berhasil untuk pembuatan layouting halaman home dan juga halaman autentifikasi loginnya di sini yang sudah kita atur. Nah, ini untuk halaman home, halaman event, dan halaman. Dan di sini juga sudah responsif untuk halaman loginnya. Sudah responsif kalau kita perkecil. Nah, dia bakal responsif untuk tampilannya. Nah, begitupun juga dengan halaman event dan halaman home-nya. Kita sudah buat dia responsif. Jadi kalau dia kecil, kita perkecil, di sini bakal tampil untuk menunya dari halaman-halaman kita di sini untuk perpindahan halamannya berdasarkan URL-nya. Jadi, sekian sedikit penjelasan untuk bagian routing dan juga layout bagian autentifikasinya. Di video berikutnya kita akan coba layouting untuk halaman dashboard-nya. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk dulu Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.